warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Domeilani dengan NIM 2025011022. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Tubuh manusia tersusun atas triliunan sel yang bekerja sama membentuk jaringan, organ, dan sistem organ. Setiap sel memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi kehidupan seperti bernafas, memperoleh nutrisi, menghasilkan energi, tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, sel merupakan dasar kehidupan karena seluruh aktivitas tubuh berasal dari kerja sel. Halo teman-teman, pernah nggak sih kepikiran tubuh kita itu tersusun dari apa ya? Nah, jawabannya adalah sel. Sel itu bagian paling kecil yang menyusun semua makhluk hidup. Walaupun kecil banget, sel punya peran penting. Karena tanpa sel, kita nggak bisa hidup. Seperti yang kalian lihat, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Mari kita perhatikan model sel ini lebih dekat. Di dalam sel, terdapat bagian penting seperti membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pusat kendali yang mengatur semua aktivitas di dalam sel. Inti sel ini seperti otak yang mengatur semua aktivitas yang terjadi di dalam sel. Ada juga organel lain, seperti mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi untuk sel. Ada dua jenis utama sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Keduanya punya ciri khas masing-masing. Jadi, sel itu kecil tapi sangat penting. Struktur dasar sel dan fungsinya. Secara umum, sel memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, membran sel, merupakan lapisan pembungkus sel yang berfungsi melindungi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua, sitoplasma, merupakan cairan yang mengisi bagian dalam sel. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel yang membantu berbagai aktivitas sel. Yang ketiga, inti sel atau nukleus, berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel dan tempat penyimpan materi genetik atau DNA. Selain itu, terdapat beberapa organel penting, yaitu mitokondria, menghasilkan energi, ribosom tempat sintesis protein, retikulum endoplasma membantu pembentukan dan transport protein, badan Golgi memodifikasi dan mengemas protein, lisosom mencerna zat yang tidak diperlukan. Ayo kita masuk ke dunia mikroskopis yang luar biasa ini. Kita harus lewat gerbang utama dulu, membran sel. Ini ibarat benteng yang mengontrol siapapun yang boleh masuk dan keluar. Lihat tuh, ada gedung besar di tengah sel. Itu adalah nukleus. Sekarang kita ke tempat produksi protein. Yap, ribosom. Sekarang, ayo lihat sistem endomembran. Ini seperti jaringan logistik canggih yang memastikan protein sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Ada retikulum endoplasma sebagai jalur distribusi utama dalam sel. Setelah meninggalkan RE, vesicle transport akan memasuki aparatus Golgi. Lisosom berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan untuk mencerna makromolekul. Ini dia the powerhouse of cell, tempat produksi ATP atau adenosine trifosfat sebagai energi untuk menjalankan aktivitas organel. Sitoskeleton ini adalah rangka sel yang bikin bentuk sel tetap stabil dan juga membantu pergerakan organel. Tahapan diferensiasi sel dari stem cell menjadi sel khusus. Proses diferensiasi berlangsung melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, stem cell. Stem cell merupakan sel yang belum terspesialisasi dan memiliki kemampuan membelah diri. Tahap yang kedua, commitment cell. Pada tahap ini, sel mulai menerima sinyal dari lingkungan dan menentukan jenis sel yang akan dibentuk. Tahap ketiga, diferensiasi. Sel mulai mengalami perubahan bentuk, struktur, dan fungsi sesuai tugasnya. Dan yang keempat, sel spesifik. Sel telah matang dan mampu menjalankan fungsi khusus, misalnya sebagai sel saraf, sel otot, atau sel darah. Contoh
Contoh diferensiasi sel pada tubuh manusia. Sel saraf atau neuron. Sel saraf berasal dari stem sel yang berkembang menjadi neuron. Fungsi neuron adalah menerima dan menghantarkan impuls atau rangsangan ke seluruh tubuh. Bentuknya memanjang sehingga memudahkan penghantaran informasi dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Sel otot. Sel otot berkembang menjadi sel yang mampu berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Terdapat 3 jenis otot, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Masing-masing memiliki fungsi berbeda sesuai kebutuhan tubuh. Sel darah, stem sel di sumsum tulang dapat berdiferensiasi menjadi sel darah merah untuk mengangkut oksigen, sel darah putih untuk melawan infeksi, trombosit untuk membantu pembekuan darah. Sel epitel. Sel epitel berfungsi melapisi permukaan tubuh dan organ. Contohnya terdapat pada kulit, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan. Sel ini berperan sebagai pelindung tubuh dari berbagai zat berbahaya dan mikroorganisme.